Sambil anaknya maju menjanggal Rasulullah, Nusaibah teruyung-uyung dalam keadaan sakitnya. Rasulullah bertanya mengatakan, "Ya Nusaibah," kata Rasulullah, "Ya Ummu Ammarah." Dia mengatakan, "Tidak perlu kau lakukan ini ya Ummu Ammarah." Lalu mengatakan kalimatnya, "Apapun yang terjadi kepada diriku, keluargaku, semua kecil ya Rasulullah, asal engkau dalam keadaan baik." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Ya Ummu Ammarah, apa yang kau inginkan?" Masya Allah, dalam keadaan perang, Ummu Ammarah menjawab, "Ya Rasulullah, saya minta agar engkau meminta kepada Allah agar aku dijadikan temanmu di surga." Itu Ummu Ammarah. Rasulullah mengatakan, "Kamu dan keluargamu menjadi temanku di surga, hai Ummu Ammarah." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang atau sore hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas, kalau kemarin bagaimana Rasulullah mencintai sahabat dan mencintai kita. Sebagai contoh ukuran, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita cek sehebat apa sih para sahabat mencintai Rasulullah. Kita ini seperti para sahabat atau sahabiah mencintai Rasulullah apa enggak ya? Kita akan lihat seperti itu. Iya. Jadi kita akan lihat mawaqif, beberapa situasi, beberapa keadaan, beberapa sirah terjadi iya kepada para sahabat yang membuktikan dengan dahsyat sekali betapa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya banyak yang tidak bisa disampaikan pada kesempatan hari ini karena memang terlalu banyak cerita-cerita, kejadian-kejadian, kisah-kisah yang memperlihatkan bagaimana yang namanya para sahabat itu memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Subhanallah, banyak sekali. Sebelumnya ingin mengulang arti sahabat itu artinya apa? Maksudnya sahabat Rasul. Iya, bukan teman kita, sahabat kita. Maksudnya sahabat Rasul. Sahabat Rasul kan banyak. Jumlahnya itu banyak sekali, puluhan ribu. Iya. Namun kalau ditanya sahabat Rasul ini apa? Sahabat ini ada kategorinya. Masih ingat apa? Sudah lupa? Apa masih lupa? Iya, yang pertama dengan mengatakan sahabat Rasul ini adalah yang hidup di zaman Rasul pastinya. Iya, lalu jumpa dengan Rasulullah, lalu beriman kepada Rasulullah dan mengikuti sunnahnya, beriman pada Allah dan Rasulnya pastinya. Lalu yang keempat itu adalah wafat dalam keadaan iman tersebut. 4, iya. Jadi kalau satu saja hilang, itu tidak dikategorikan sahabat. Satu, harus hidup di zaman Rasul, harus jumpa dengan Rasul, dan harus beriman, iya, dan wafat dalam keadaan iman. Itu adalah sahabat Rasul. Hilang saja satu tidak bisa. Misalnya, punten, hidup di zaman Rasul, jumpa dengan Rasul, tapi tidak beriman, sampai mati tidak beriman. Sahabat nggak itu? Siapa namanya contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab. Satu lagi atau beberapa lagi? Iya, ya Abu Jahal, Abu Lahab jumpa dengan Rasul, iya kan? Hidup di zaman Rasul, tapi nggak beriman, mati pun dalam keadaan kafir. Berarti tidak dikategorikan sahabat. Sekarang hidup di zaman Rasul, iya, tidak jumpa Rasul, beriman dan wafat dalam keadaan iman. Sahabat apa tidak? Hidup di zaman Rasul, beriman sampai wafat, tapi tidak jumpa dengan Rasul. Tidak jumpa dengan Rasul. Sahabat apa enggak? Tidak, karena harus jumpa dengan Rasul. Itu biar tahu dulu semua maknanya sahabat itu apa. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Siapa lagi? Raja Najasyi.
Iya, hidup di zaman Rasul, beriman, wafat dalam keimanan, tapi tidak jumpa dengan Rasul. Itu adalah tidak dikategorikan sahabat. Iya. Satu lagi, misalnya hidup tidak di zaman Rasul. Hidupnya tidak di zaman Rasul. Tidak di zaman Rasul hidupnya. Zaman sekarang misalnya. Iya, tapi jumpa dengan Rasul. Lalu apa? Beriman sampai wafat. Sahabat apa enggak? Pertanyaannya salah kayaknya Abi katanya. Kok pertanyaannya salah? Hidup di zaman sekarang kok bisa jumpa dengan Rasul? Bisa melalui mimpi. Loh kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqظah. Fa inna syaitan la yatakawwanuni." Dalam riwayat lain, "Fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Artinya adalah siapapun yang pernah melihat aku dalam mimpinya, maka pastikan itu adalah aku. Karena setan tidak akan mampu menyerupai aku. Karena setan tidak akan mampu menyerupai aku. Maka kalau mimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, pastikan itu Rasul. Namun kita harus yakinkan, siflahu, bagaimana yang ibu bapak lihat. Wajahnya seperti apa? Iya, rambutnya seperti apa? Giginya seperti apa? Jenggotnya seperti apa? Senyumnya seperti apa? Karena apa? Karena semuanya sudah ada secara fisiknya Rasul itu bagaimana ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun yang jelas inilah kategori yang dikatakan sahabat. Terus 4. Nah, kita akan lihat sahabat itu Masya Allah luar biasa. Betapa dahsyat dan betapa cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para sahabat iri juga. Kita kadang-kadang begini, aduh enak ya hidup di zaman sahabat ya, bisa iman sama Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, bisa itu, bisa ini. Mungkin ada yang iri. Iya, waduh enak ya kalau hidup di zaman Rasulullah, mungkin bisa ketemu Rasulullah, bisa apa. Mungkin kita mengatakan demikian, Bunda. Tapi percaya atau tidak Bunda, Ayahanda, ternyata sahabat juga kagum dan sedikitnya iri kepada kita yang hidup di zaman ini. Kenapa coba Bunda? Ada 2 hadis yang ingin saya sampaikan, iya, cukup panjang namun saya kutip dengan mudahnya agar difahaminya. Rasulullah bertanya dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Man a'jabun nas imanan." Iya, dalam riwayat, "Man a'jabul makhluqu imanan." Dengan mengatakan, siapa yang paling luar biasa imannya? Siapa yang paling dahsyat imannya? Siapa yang paling dahsyat imannya? Begitu ya, pertanyaan Rasulullah di depan para sahabat. Ayo, siapa yang paling dahsyat imannya? Tiba-tiba para sahabat menjawab dengan mengatakan, oh, yang paling dahsyat imannya itu adalah malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan iman pada Allah dengan kokoh dan kuat. Pasti yang paling dahsyat imannya itu, yang paling kuat imannya, yang paling hebat imannya itu adalah siapa? Malaikat. Rasulullah mengatakan, bukan. Iya. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Orang malaikat mah pesuruh Allah, dan malaikat bersama Allah, dan malaikat itu dekat dengan Allah. Mustahil kalau malaikat tidak beriman. Lalu Umar bin Khattab menjawab, oh kalau gitu yang paling hebat imannya adalah para Rasul, para Nabi. Lalu Rasulullah SAW menjawab mengatakan, bukan. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang Nabi atau Rasul tidak beriman? Orang wahyu turun kepadanya, mustahil tidak beriman. Lalu mengatakan, sahabat lain mengatakan, oh kalau gitu para sahabat, ini kita semuanya nih para sahabat yang paling hebat imannya. Rasulullah menjawab mengatakan, juga bukan. Kenapa? Karena kalian ini mana mungkin tidak beriman. Melihat saya, lihat saya, jumpa dengan saya, kata Rasulullah. Iya. Lalu mengatakan para sahabat, terus siapa yang paling hebat imannya? Rasulullah menjawab mengatakan, mereka adalah yang hidup setelah aku, tapi dapat mencintaiku dengan keimanan yang sungguhnya kepada Allah. Itulah yang paling hebat imannya. Maksudnya siapa? Kita diinginkan oleh Rasulullah SAW. Iya, kita yang paling dahsyat imannya, hidup setelah aku, tidak jumpa dengan aku, tapi sanggup mencintaiku. Itu adalah orang yang paling hebat imannya. Subhanallah. Berarti zaman sekarang ini fitnahnya, ujiannya beda dengan zaman dulu, Bunda Ayahanda. Beda dengan zaman dulu. Jangankan zaman Rasulullah dulu, zaman kita kecil aja, fitnahnya, ujiannya beda dengan anak-anak sekarang. Saya masih ingat, ujian saya dulu nih, lagi SD, lagi pesantren, ujian saya dulu tuh cuma 2. 1, pengen main aja. Mainnya apa, di kali, renang gitu ya. Mainnya itu adalah apa, cari naik-naik, apa namanya, pohon buat nyari burung-burung kecil gitu. Pokoknya segala macam, main segala macam aja. Itu ujian pertama. Ujian keduanya apa? Ujian kedua cuma 1. Maksud saya ada 2. 1 adalah main, yang kedua apa? Yang kedua cuma TVRI doang.
TVRI. Yang ditunggu itu film Rumah Masa Depan, Rumpun Bambu, apa ya gitu ya. Terus apa lagi? Film Si Unyil, Flash Gordon, Fiskos, gitu dulu tuh. Filmnya itu aja yang dicari. Ditungguin itu apa-apa. Pokoknya Aneka Ria Sapari itu dulu tuh. Ibu zaman Aneka Ria Sapari? Masya Allah, iya. Bapak juga ingat Aneka. Dulu itu aja dulu tuh. Sekarang anak kita, punten anak kita. Apa? TV station ada berapa station? Oh, belum pakai parabola. Wala, belum YouTube. Bebas kemana-mana YouTube itu. Nggak bisa apa? Nggak bisa dibendung lagi. Cari apa ketemu YouTube tuh. Subhanallah. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan kepada bunda ayahanda, zaman sekarang ini kalau kita memperkuat imannya, Masya Allah, tidak sama dengan zaman-zaman dulu. Bagaimana? Karena punten fitnahnya itu dahsyat sekali. Fitnahnya dahsyat sekali. Iya, fitnah dahsyat sekali. Ini beda tipis ini untuk handphone yang kita pegang aja. Mau melakukan kebaikan bisa, mau melakukan keburukan pun bisa. Bisa semuanya. Bisa melakukan maksiat di sini bisa. Iya, bisa. Makanya kata-kata yang indah dalam Al-Qur'an mengatakan wala taqrabuz zina. Gitu kan? Wala taqrabuz zina. Dahsyat itu jangan pernah mendekati apa-apa yang menjadikan engkau bisa berbuat zina. Berapa banyak gara-gara handphone ini jadi berbuat zina? Berapa banyak? Iya. Makanya kalau seandainya handphone ini malah membuat zina, udah dibuang aja. Kenapa? Wala taqrabuz zina. Iya. Dulu itu, waduh. Coba bagaimana? Sekarang maksiat bisa melakukan dengan handphone. Maksiat bisa melakukan transaksi yang haram. Kenapa? Gara-gara handphone ini. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berat zaman sekarang dalam masalah fitnah kalau kita tidak kuat benar-benar iman kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh-contoh yang kita ingin sampaikan dengan beberapa sahabat yang ada. Simak baik-baik ayahanda bunda. Karena di sini kita mulai daripada seorang wanita yang luar biasa. Kita mulai dari perang Uhud. Ada seorang wanita. Seorang wanita yang terkenal dengan Nusaibah. Atau terkenal dengan namanya Ummu Ammarah. Beliau itu bukan bagian pasukan berperang. Namanya perempuan. Iya. Tapi beliau ini radhiyallahu anha bagian dari belakang untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kalau yang terluka, biasa kan kalau zaman sekarang namanya apa ya? Apa namanya? Tim medis ya. Ada yang sakit bawa ke belakang diobati, ada yang sakit dibawa ke belakang diobati, seperti itu. Tapi bunda, ayahanda, saya tidak perpanjang dalam masalah ini. Namun yang jelas, seperti kita ketahui, karena tidak taatnya para pemanah yang turun ke bawah, ingat semuanya ya, maka apa yang terjadi? Maka berputarlah pasukan Khalid bin Walid dari belakang dan bertempurlah pasukan muslim dihimpit dari depan, kembali lagi dipimpin oleh Abu Sufyan, dari belakang ada Khalid bin Walid, maka pasukan muslim itu dalam keadaan terhimpit. Kesulitan, sangat kesulitan. Maka saat itu para sahabat ada yang berlari ke Madinah. Iya, ada berlari ke Madinah. Dan ada beberapa sahabat menutup daripada punten menyelamatkan Rasulullah. Tapi awal mula, begitu dalam kejadian yang sangat menyulitkan, Rasulullah itu hanya beberapa orang yang ada di depannya. Pada waktu itu di depan Rasulullah SAW hanya 3 sahabat atau 4 sahabat. Sementara orang kafir banyak berbondong-bondong menghadapinya. Dan punten, di saat ketakutan demikian, beberapa sahabat berlari ke kota Madinah untuk punten menyelamatkan dirinya. Tapi apa yang terjadi kepada Nusaibah, Ummu Ammarah, melihat Rasulullah dalam keadaan demikian, dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW. Subhanallah. Dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW dengan mengatakan kalimatnya fidaka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Subhanallah. Dia maju ke depan, dia terus rapat, dan punten Rasulullah di belakang dalam keadaan punten sendiri atau beberapa orang di sekelilingnya. Maka Nusaibah ini berada di depan Rasulullah SAW untuk menjaga hadangan-hadangan yang ada. Itulah Nusaibah. Subhanallah. Bunda tahu apa yang terjadi kepada Nusaibah saat memegang, berani. Siapa ada yang menyatakan apakah ada seorang wanita yang muslimah yang berani ketika dalam peperangan? Contohnya Nusaibah. Nusaibah maju ke depan, membawa pedangnya yang tergeletak di bawah pedangnya, Rasulullah di belakang, lalu siap untuk menghadang orang-orang kafir yang datang ke hadapan Rasulullah SAW. Ini keberanian Nusaibah. Bukan itu saja, berani main pedang, ya, satu lawan beberapa orang. Akhirnya Nusaibah ini punten lepas daripada tangannya yang namanya pedang, lalu terpukullah di bagian belakangnya
dan jatuh. Begitu jatuh, terhantam lagi. Siapa sih kalau ngelihat anak ibunya seperti itu kan pasti apa? Menangis dan pasti akan kaget dan pasti akan menolong. Maka anak itu berlari, maka dia ya ummah akan menolong ibunya. Apa dikatakan oleh ibunya? Kalimat yang sangat indah. Jangan kau pikirkan aku, adriku Rasulullah. Cepat kejar Rasulullah, cepat lindungi Rasulullah, cepat jaga Rasulullah. Aku nggak perlu kalian jaga. Subhanallah. Aku nggak perlu kalian jaga, tapi cepat ikuti Rasulullah, tolong Rasulullah. Bayangkan anaknya yang menolong dimarahin dengan mengatakan adriku Rasulullah. Berangkat Rasulullah, itu di belakang saya Rasulullah. Kejar Rasulullah, selamatkan Rasulullah. Nggak usah kau pikirkan aku masih bisa. Masya Allah. Seorang anak yang ingin menolong ibunya malah dibentak oleh ibunya untuk diberangkatkan ke sana. Maka anaknya berlari, menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itulah dari kaum Ansor yang sangat luar biasa. Begitu jatuh Nusaibah, iya, sambil anaknya maju menjangkau Rasulullah, Nusaibah teruyung-uyung dalam keadaan sakitnya. Rasulullah bertanya mengatakan, ya Nusaibah, kata Rasulullah, ya Ummu Ammarah. Dia mengatakan, tidak perlu kau lakukan ini ya Ummu Ammarah. Lalu mengatakan kalimatnya, apapun yang terjadi kepada diriku, keluargaku, semua kecil ya Rasulullah, asal engkau dalam keadaan baik. Rasul bertanya lagi, ya Ummu Ammarah, apa yang kau inginkan? Masya Allah, dalam keadaan perang, Ummu Ammarah menjawab, ya Rasulullah, saya minta agar engkau meminta kepada Allah agar aku dijadikan temanmu di surga. Itu Ummu Ammarah. Rasulullah mengatakan, kamu dan keluargamu menjadi temanku di surga, hai Ummu Ammarah. Masya Allah. Punten, ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dalam perang Uhud. Setelah itu beberapa tahun berikutnya dalam keadaan sakit, dan beliau mengatakan dalam keadaan sakitnya, maziltu ash'uru bi athari Uhud. Aku masih merasakan sakitnya jejak Uhud di bagian pundakku. Ini ada Ummu Ammarah. Siapa kalau ingin bertanya mengatakan, siapa wanita yang berani menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesulitan yang sangat menyulitkan di perang Uhud? Yang pertama, yang paling luar biasa itu adalah siapa namanya? Ummu Ammarah, atau nama aslinya Nusaibah. Adakah sekarang ini punya teman namanya Nusaibah? Atau punya anak namanya Nusaibah? Atau punya cucu dikasih nama Nusaibah? Silahkan. Demi apa? Demi mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang mencintai Rasulullah kita cintai, berarti otomatis, Masya Allah, kita mencintai Rasulullah juga. Kenapa? Karena, punten, ada satu kalimat luar biasa, ya. Jika Anda kun ma'allah, kata-katanya, jadilah Anda selalu bersama Allah. Ulangi bahasanya, jadilah Anda selalu bersama Allah. Tapi jika Anda tidak mampu bersama Allah, maka jadilah Anda bersama orang-orang yang selalu bersama Allah. Luar biasa, jadi ikut kan? Jadi kalau seandainya mengatakan kita sangat ingin mencintai Rasulullah SAW, tapi susah untuk menanamkannya, maka paling tidak cintai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Masya Allah. Setelah mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah, kita pun punten sama istilahnya dengan matan akan kena percikan cinta Rasulullah kepada kita. Karena apa? Habibu habibi habibi. Ini pernah saya sampaikan. Kekasih dari kekasihku berarti itu adalah kekasih.